Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang ikut kajian ini, baik berada di masjid ataupun dimanapun kita berada yang mendengar kajian ini, semoga selalu Allah berikan rahmatnya, terlimpah berkahnya, mendapatkan keridhaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini kajian kita masuk ke ayat 19 sampai ayat 21 dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labistum? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min wal yatalattaf wala yush'iranna minkum wala yush'iranna bikum ahada innahum iyazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Coba terjemahkan. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah orang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-sekali menceritakan halmu kepada siapapun." Lanjut, satu lagi. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Itu ayat 19 sampai ayat 20. Ayat ini menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, sekelompok anak muda yang sekian jumlahnya, dilengkapi dengan seekor anjing, sudah Allah tidurkan selama 309 tahun ukuran Komariah. Ya, Komariah itu tahun Arab. Tahun Arab. Bukan Samsiah.
atau Masehi. 309 tahun itu Qamariyah. Berarti Syamsiahnya berapa tahun? 300 tahun. 300 tahun Syamsiah. 309 tahun Qamariyah. Karena setahun itu tambah 3 tahun. Ya. 100 tahun 3 tahun. Di 309 ya. 300 tahun Syamsiah, 309 tahun Qamariyah. Nah, setelah Allah bangunkan mereka dari tidurnya yang cukup lama itu, kalau bukan karena Allah yang berbuat, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin ini terjadi kalau hanya tidur biasa. Kalau kita Pak tidur biasa, 1 hari aja udah capek kita itu. Ya, udah pegal itu. Ini 309 tahun tidurnya tanpa terbangun. Tidak tahu kondisi dunia sekitarnya. Kenapa? Inilah kehendak Allah. Dalam rangka menenangkan mereka dari kejaran, dari hiruk pikuknya dunia sekitarnya. Di mana waktu itu negerinya dipimpin oleh raja yang zalim bernama Daqyanus. Mayoritas dari penghuninya itu orang-orang yang terpengaruh oleh rajanya, sehingga banyak yang kafir, banyak yang musyrik, menyembah berhala, menyembah matahari seperti rajanya. Hanya sedikit sekali yang tidak terpengaruh. Yang tidak terpengaruh itu diancam, dipenjarakan, dibunuh kalau enggak dikasih uang, jabatan dan segala macamnya. Nah, hanya sekelompok kecil dari mereka yang istiqomah dengan keislaman, sehingga mereka melarikan diri. Itulah dia Ashabul Kahfi itu. Karena mereka menjaga agama Allah, menjaga kemuliaan akidahnya, sehingga Allah lah membantu menjaga mereka dengan cara ditidurkan selama 309 tahun. 309 tahun. Begitu terbangun, di antara mereka saling bertanya, berapa lama ya kita tidur sini? Sebagian menjawab, ya paling-paling setengah hari, atau paling lama 1 hari. Apa dasar mereka bicara begitu? Karena mereka tahu ketika masuk goa waktu pagi Pak, matahari terbit dari sana, memancar ke arah pintu masuk. Ketika mereka terbangun, matahari terbenam di sana, memancar ke pintu belakang. Wah, paginya cahaya di sini, waktu tidur, terbangun kita cahaya matahari terbenam. Wah, makanya 1 hari lah, ya setengah hari lah. Itu kira-kira anggapan mereka. Tapi di antara mereka punya firasat lain. Kayaknya enggak deh. Ya, sepertinya lama deh. Ada semacam keanehan sama dirinya, keanehan-keanehan yang dirasakannya. Dan dia enggak yakin itu setengah hari. Ya, nah, kesimpulannya kita usah berdebat deh. Kita serahkan ke Allah ajalah. Allah yang lebih tahu berapa lama kita tidur di sini. Hanya Allah yang tahu. Daripada kita bertentangan bicara masalah ini, mendingan kita urus masalah lain ya. Apa itu? Kita lapar ini. Lapar. Karena aku merasakan lama tidur, kita kelaparan. Untuk itu, kamu pergi ya ke pasar, beli makanan. Kata satu orang, beli makanan ke pasar ya. Ini uang kita yang kita kumpulkan sebelum berangkat dulu. Ternyata mereka Pak sebelum berangkat itu mereka punya uang masing-masing. Ada uang untuk di jalan lah, uang makan di jalan. Ya, ini uang kita keluarkan. Uangnya uang emas, ya dirham emas.
cetakan sekian tahun yang lalu. Ini uangnya, ya kita pergi ke pasar lah. Tapi nanti ya, kalau kamu ke pasar, jangan ceritakan ke siapapun. Kalau kita di sini ya, khawatir nanti orang-orang yang pro raja zolim, antek-antek raja yang zolim, akan menyerang kita ke sini, menangkap kita, dan akan menyerahkan kita ke raja. Jadi jangan ceritakan ya, kamu menyamar ke pasar, menyamar aja lah, ya, belanja, beli makanan ke sana. Nanti kalau kamu beli makanan, setelah beli, jangan lupa ya, beli makanan yang terbaik, yang bagus, yang mengandung gizi. Karena kita butuh vitamin, butuh protein, butuh karbohidrat. Cari yang terbaik. Kalau zaman sekarang jangan ciki-ciki ya. Nah, itu merusak. Jangan pakai zat pengawet ya. Yang alami aja lah. Nah, itu bahasanya itu. Yang bisa membantu pencernaan kita, yang berprotein, karbohidrat dan lain-lain sebagainya. Yang ada vitaminnya. Kemudian jangan lupa, ketika setelah beli makanan nanti, sedekahkan sebagiannya ya ke orang miskin waktu itu yang kamu jumpai, orang butuh, sedekahkan. Walaupun kita butuh makanan, tapi jangan lupakan sedekahkan ke orang lain. Kata yang seorang tadi, ya, beli yang baik makanannya dan sedekahkan sebagiannya, dan jangan lupa bicara lemah lembut ya, jangan kasar, ya, jangan tampakkan keanehan ke orang. Ini feeling hati yang seorang, Pak. Dia merasa aneh yang dijumpainya. Itu nasihat sama kawannya. Akhirnya kawannya pergilah beli. Ya. Pergi beli kawannya. Ternyata jalan yang ditempuh itu enggak hafal, Pak. Kok aneh ya? Rasa mimpi dia. Kok enggak hafal jalanku? Ya, enggak hafal satupun, Pak. Jalan enggak hafal, kok bentuk bangunan udah berubah. Orang enggak kenal satupun, kok merasa mimpi dia. Ya, kok aneh ya? Dia merasa keanehan juga. Jalannya enggak hafal. Dia tanya-tanya ke orang, di mana pasar, di mana jual makanan, tanya-tanya ke orang. Dan satu pun enggak kenal sama orang itu. Ya. Dia mulai merasa keanehan. Begitu ada makanan, dia tanya, "Bang, saya beli makanan ini berapa, Bang, harganya?" "Sekian." "Ya udah." Kalau standarnya memang enggak berubah. Ya, enggak berubah. Sekian dinar, dirham enggak berubah, Pak. Ya, misalnya 5 dirham, 10 dirham enggak berubah. "Iya deh," katanya. Setelah makanan dibungkus, diambilnya, dikasih uang. "Ini uang." Orang kaget. "Hah? Uang apa ini? Uang apa ini?" Dan dia berbisik ke sampingnya, ke pedagang sampingnya, "Kamu kenal gak uang ini?" "Enggak tuh." Terus mutar, Pak. Terus mutar. Nanya terus sampai ke ujung sana uangnya itu, Pak. Mutar-mutar terus. Orang nggak tahu. Ini kok aneh ya? Kok kita nggak kenal uang ini? Anak muda, kamu siapa sebenarnya? Kamu penipu ya? Pakai uang palsu ya? Dia kaget. "Demi Allah, saya nggak menipu. Ini uang asli yang saya miliki." Akhirnya apa? Dia heran, pedagang pun heran, sesama heran. Nah, terus dia katakan, "Raja kita masih Dyanus kan?" katanya. Orang tambah kaget lagi. "Siapa tuh Dyanus?" Ya? Karena kaget semua, akhirnya di antara mereka melapor ke raja. Pergilah melapor ke kerajaan. Ada orang aneh masuk negeri kita. Orang aneh masuk kampung kita. Jangan dia penipu lagi. Ya, penipu. Sekarang hati-hati, Pak, banyak itu sekarang tuh. Ya, banyak masuk ke kampung kita, masuk ke perumahan-perumahan kita yang suka ngutang-ngutangin uang itu, Pak. Apa namanya itu? Maaf ini. Apa namanya? Yang bank keliling, maaf ini. Hati-hati. Hati-hati itu. Pertama jelas riba, itu pasti. Yang kedua, banyak kasus yang terjadi, Pak, berantem, Pak.
kasih utang sekian, bengkak, tiap hari berbunga terus, ya, sita ini sita itu, macam-macam. Dan banyak saya lihat di perumahan-perumahan Pak, dibikin spanduk besar itu, bikin spanduk besar, perumahan ini menolak bank keliling, nggak terima, jangan masuk ke sini, nah gitu. Bank keliling itu ya rentenir, atau dengan online, ngutang online itu juga bahaya itu, ya, itu juga ribanya luar biasa, kezolimannya luar biasa, intinya Allah murka, hati-hati. Nah, beda yang tadi, ya, dia anak muda yang baik, cuma dia nggak tahu uang itu nggak berlaku lagi. Nah, sehingga orang ya ngadu ke raja pun kaget, siapa itu anak muda, sehingga raja dengan staf kerajaan datang ke tempat itu. Datang sana Pak, sampai datang ke sana ditanya, anak muda, kamu siapa sebenarnya sih? Dia kaget juga, ya, ini siapa ini? Ini raja kita, raja kami. Wah, akhirnya karena sudah kondisi udah tidak kondusif lagi, terpaksa dicerita Pak, kami dulu tinggal di sini di zaman raja yang zolim, yang kejam, namanya Dikyanus. Raja ini kenal, tahu sejarahnya. Oh gitu. Dikyanus itu raja yang zolim udah sekian tahun lalu, sudah sekian kali ganti-ganti raja. Yang sekarang saya rajanya. Insya Allah raja yang adil, raja penegak yang hak, mengayomi masyarakat. Nah gitu. Anda jangan takut, Nah, saya raja yang adil, mengayomi masyarakat. Saya tidak akan makan kalau ada rakyat saya kelaparan. Dan yang lain pun mengakui Pak, jauh beda dengan raja dulu. Yang dulu yang zolim, ya, nggak jauh berubah dengan Fir'aun, kejam, memaksa kehendak kepada rakyat secara akidah dan secara ibadah pun begitu. Kemudian secara ekonomi pun begitu, kaya sendiri, rakyat kelaparan. Beda sama ini raja yang adil, raja yang pro Islam, mengayomi masyarakat dan cinta kebenaran, ya, seperti Umar bin Khattab. Sedikit dia lega, terus hasil dialog itu berarti Anda hidup sekian tahun lalu, ya, ini kuasa Allah sama Anda. Kalau begitu tolong katakan kepada kami, di mana tempat Anda sekarang, berapa jumlah Anda semua? Dibilangnya, kami sekian orang, dilengkapi satu sama anjing, ya, kami tinggal di sana. Kalau gitu antarkan saya ke sana, ke tempatmu itu, kata raja. Maaf Tuan Raja, maaf, ini amanah dari kawan saya, jangan ceritakan ke siapapun, kata dia, khawatir nanti kami ditangkap bersama-sama, kami udah lama bersembunyi, ditangkap nanti. Oh tidak, yakinlah, saya tanggung jawab, yang lain saksinya. Sehingga yang lain bilang semua, Pak, betul, kamu jangan takut, ini raja kita yang benar, yang adil, yang cinta rakyat, ya, tolak belakang dengan raja dulu. Akhirnya apa? Kalau kamu takut juga silakan kamu duluan, ya, kamu duluan, kami nyusul. Kami nyusul. Setelah anak muda pergi duluan, raja dengan staf kerajaan nyusul kemudian, beserta rakyat nyusul kemudian. Kemudian Allah mengatakan di ayat ini, mereka beli makanan di kota. Kota itu bernama kota Diksus namanya. Kota Diksus. Ya. Diksus itu dalam wilayah Yordania. Kota kecil di sana. Dekat kota Aman, ibu kota Yordania sekarang. Terus setelah mereka beli makanan, Allah katakan, ayyuha azka ta'aman, belilah makanan yang baik yang bisa menyucikan kita. Jangan makanan yang haram, yang mengandung zat tidak bagus, yang merusak tubuh kita.
ternyata di sini ada pesan moral, Pak. Pesan moral agar kita dalam kondisi bagaimanapun sulitnya ekonomi, bagaimanapun pandemi mencekam, susah hidup, jangan sampai memakan makanan yang haram. Ini pesan moralnya. Ini anak muda kondisi yang luar biasa sulitnya, uang pas-pasan, jangan sampai makan yang haram, menerima apapun yang penting kenyang. Kenapa? Karena berfungsi untuk sel tubuh. Ya, man nabata min haramin fannar aula bihi. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka tempatnya. Jadi jangan kita enak saja makan makanan yang bukan milik kita. Jangan makan yang punya kita, nanti berdampak kepada neraka. Karena kata Nabi, daging yang tumbuh dari yang haram akan dibakar di neraka. Artinya pengantar ke neraka, itu artinya. Jangan makan milik yang bukan milik kita, makanlah yang punya kita. Yang kedua, kalaupun milik kita, tapi yang terjamin baiknya, thayyiban, mengandung gizi, mengandung vitamin, mengandung protein, mengandung karbohidrat, atau mengandung zat-zat yang positif yang berguna untuk kita. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu, Pak, kita melihat ke Nabi Muhammad, ya, Nabi itu, Pak, ada beberapa makanan favorit beliau, itu rutin beliau makan. Apa makanannya? Korma. Ustadz, di Mekah korma, di sini korma nggak ada. Itu penafsiran kontekstual, bolehlah, tidak masalah. Tapi carilah yang zatnya yang seperti korma, alami. Ya, ternyata tim ahli, tim pakar meneliti, Pak, kenapa korma? Di Mekah bukan tidak ada makanan lain, banyak makanan lain. Buah-buahan lengkap di Mekah, lengkap makanan di sana, buah-buahan apapun di sana ada. Tapi Nabi katakan korma, bukan buah-buahan. Kenapa? Karena korma mengungguli zatnya, kehebatannya, manfaatnya dibandingkan makanan yang lain. Walaupun sesama buah, korma itu luar biasa. Sehingga di hadis Nabi dikatakan, Pak, korma yang namanya ajwa itu, korma ajwa, dimakan 5 butir, 5 biji atau 7, dicampur 1 sendok madu, kata Nabi, bisa penghancur sihir, bisa mengobati racun dengan izin Allah. Dia jangan anggap enteng korma, nggak ada hadisnya. Buah-buahan penghancur racun tidak ada hadisnya, tapi hanya korma. Berarti korma itu luar biasa. Ya, untuk kita Indonesia juga nggak sulit, Pak, gampang. Betul nggak, Pak? Mendapatkan korma tuh gampang, nggak sulit. Makanya aman untuk orang diabetes. Aman kok, nggak usah takut. Walaupun dia manis, tapi aman untuk diabetes. Korma yang mana? Yang asli, ya. Jangan korma yang sudah diplester dengan gula. Ya, ada juga, Pak, korma yang dimasak dengan gula, ada juga dicampur gula, masuk pabrik, Pak, kormanya. Hati-hati juga itu. Ada korma, Pak, yang masuk pabrik sehingga dilihat, ya, nggak mana yang korma, mana yang gula merah, nggak tahu kita. Dicampur tuh, hati-hati itu. Kalau yang asli, Pak, yang asli itu betul-betul aman untuk kesehatan, aman untuk diabetes, tidak masalah. Ya, nah, makanya Nabi korma bisa penghancur racun, bisa mengobati sihir, kata Nabi. Itu korma, makanan Nabi. Terus Nabi suka makan habatus sauda. Apa tuh? Jintan hitam. Habatus sauda itu buah hitam. Habba itu buah, sauda itu hitam, buah hitam yang luar biasa manfaatnya di tubuh, luar biasa. Ya. Jadi kita kembali ke herbal lagi, ke herbal. Kurangi zat-zat yang mengandung, sekarang tuh apa namanya, mecin, apa namanya itu? Ya. Ya, zat-zat yang mengandung racun atau mengandung, ya, penyakit lah. Ya, mengandung toksin-toksin,
Ya, kembali ke makanan lama, ke makanan herbal lagi. Ya, malah pisang itu luar biasa tuh, pisang itu. Ya, pisang bakar rebus itu luar biasa manfaatnya. Kentucky alami itu. Ya, nah, ini Nabi di hadisnya, bahkan di Quran pun dikatakan oleh Allah, ini makanan Nabi. Korma, habatus sauda, apa lagi? Hah? Apa? Oh, gandum tuh biasa, itu tidak masuk ke dalam kriteria yang menyehatkan, tapi itu makanan pokok. Gandum, beras itu makanan pokok. Tapi yang khusus untuk pengobatan, itu kesehatan, korma, habatus sauda atau jintan hitam, madu, itu minuman. Itu kelas minuman, bukan makanan. Madu pun juga cari yang asli, jangan asal-asalan. Banyak madu sekarang, Pak. Madu yang dicampur dengan gula merah banyak. Ini madu yang betul-betul asli. Kalaupun ada campuran, dikit campurannya. Ya, madu yang asli. Mahal nggak apa-apa, tapi betul bermanfaat. Jangan takut mahal. Kalau asli mah mahal. Ya, mahal jangan takut dengan mahalnya, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, madu. Terus Zam-zam. Air Zam-zam. Ustadz, sulit? Enggak sulit kok, mudah didapat. Mudah kok. Butuh mau berapa geligen ada semua kok. Ya, mudah kok. Itu teruji dan terjamin. pH-nya luar biasa itu. Coba nanti uji dengan alat apapun, nggak ada tandingannya. Ya, air Zam-zam, madu, terus susu murni. Susu murni itu apa itu? Susu murni itu ya baik susu kambing, susu onta, sapi nggak masalah, tapi murni, tanpa tambah zat-zat yang lain. Masya Allah. Minyak zaitun, minyak zaitun, Bapak Ibu udah tahulah. Ya, perbanyak mengkonsumsi yang alami yang Nabi pakai. Niatkan karena mencintai Nabi. Nabi suka itu, kita pun suka itu. Jadi ibadah dia, jadi sunnah dia. Niatkan karena Nabi minumnya, kita minumnya. Seperti halnya Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Hai batu, engkau hanya batu. Kalau bukan Nabiku menciummu, aku tidak akan menciummu. Berarti sunnah menciumnya, karena landasan Nabi menciumnya. Kalau bukan Nabi menciummu, aku tidak menciummu. Kamu hanya batu, gak ada manfaatnya dalam daratnya, gak ada manfaatnya sama sekali. Tapi karena Nabiku menciummu, aku cinta Nabiku, mengikuti sikap Nabiku. Masya Allah. Jadi saya menghimbau, pesan ayat ini itu, ayyuha azka to'aman, itu pesannya. Dalam kondisi bagaimanapun sulitnya, jangan makan yang haram. Haram zatnya atau haram cara mendapatkannya. Makan yang halal milik kita atau zatnya yang baik. Halal dan thayyib, baik, mengandung manfaat di tubuh. Nah, kembalilah ke makanan yang lama lagi, makanan alami, ya, ke herbal. Perbanyak itu dikonsumsi, insya Allah akan baik. Terus azka, apa arti azka? Menyucikan dirimu, menyucikan diri sekaligus membersihkan organ tubuh. Ya, makanan itu berpotensi untuk kesehatan. Kadang-kadang Pak, sifat manusia membeli yang herbal itu mahal. Mahal. Wah, mahal. Mahalnya itu kita ambil, bukan manfaatnya, tapi mahalnya. Begitu sakit, puluhan juta, murah. 100.000 mahal. 500.000 mahal. Begitu sakit, 20 juta, aman. 2 kali gesek keluar uang. Berarti kita lebih suka mengobati penyakit daripada mencegahnya. Padahal Allah pesankan mencegah penyakit lebih berguna, lebih utama daripada mengobatinya. Cegah duluan daripada mengobati. Jangan terbalik.
malas membeli makanannya untuk antisipasi penyakit, tapi udah sakit baru berobat. Kalau bisa cegah sebelum sakit tiba dengan cara makanan yang baik, makanan, minuman yang mengandung segala-galanya. Terus olahraga yang penuh, olahraga yang bagus ya. Alangkah baiknya bapak ini habis pulang masjid, nggak usah ke rumah dulu. Pulang masjid pak berombongan, ini 5 orang, 7 orang, 2 orang, keliling-keliling aja lu, keliling-keliling, agak setengah jam, hebat itu. Ya, habis sholat subuh, habis kajian, keliling-keliling, setengah jam cukup, mutar-mutar dulu. Udah keringat sedikit, baru ke rumah, atau berjemur, masya Allah, baru pulang ke rumah. Itu anjuran Nabi seperti itu pak. Nah terus di surat lain ya Allah katakan, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadi abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. An-Nur 21. Artinya karena perintah Allah memakan makanan yang baik, halal, kita ikuti, maka Allah akan menyucikan kita, membersihkan kita, menyehatkan kita. Itu artinya. Terus surat Al-A'la 14. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Cucikan diri dengan cara istighfar, taubat, dan makan makanan, minum minuman yang halal dan yang baik. Itu solusinya, itu caranya. Jadi pesan ayat ini adalah beli makanan, minuman yang halal dan yang baik. Setelah itu sedekahkan ya, jangan lupa. Dalam kondisi bagaimanapun sulit kita, sedekah. Di sedekah itu pak bukan hanya untuk orang kaya ya. Sedekah, infak bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk orang yang uang banyak, tapi kondisi miskin pun sedekahlah. Cuma bersedekahlah dengan kemampuan kita. Tidak bisa pakai uang, tidak bisa dengan makanan, minimal sedekah dengan senyuman. Senyuman. Uang nggak punya, makanan nggak punya, tetap bisa sedekah dengan cara senyum. Kasih orang senyuman, biar orang senang melihat kita. Jangan manyun berkepanjangan. Sudahlah uang nggak dikasih, makanan nggak dikasih, manyun lagi. Ya. Nah, jadi ini pesan moralnya di sini, pesan moralnya. Nah, terus apa lagi? Bicara lemah lembut, wal yatalattaf, bicara lemah lembut, jaga tutur kata, sopan santun. Ini pesan moralnya. Terus wala yushironna minkum ahada, jangan ceritakan ya kondisi kita sama orang lain, kita belum tahu siapa mereka. Artinya pandai-pandai menjaga rahasia, itu artinya pandai-pandai menjaga aib keluarga, itu maksudnya itu ya. Jangan gampang mudah cerita ke orang kondisi pribadi, kondisi rumah tangga, kondisi lingkungan ya. Hal yang kecil pak, urusan pribadi, jangan cerita gampang ke orang. Buka aib, tutup aibmu, Allah nutupnya. Kamu buka, Allah bukanya. Aib pribadi. Terus aib keluarga, jangan suami ceritakan ke orang aib istrinya, istri aib suaminya nggak boleh. Suami istri aib anaknya, aib keluarga simpan. Terus aib masjid, aib lingkungan, ya. Baik buruknya masjid, baik buruknya lingkungan tergantung kita bersama, betul nggak pak? Jadi kalau ada sedikit perselisihan di rumah tangga, di lingkungan, selesaikan dengan cara baik. Tidak usah minta bantu macam-macam. Aibmu jaga, nanti orang lain gampang menjajahmu. Terus aib apa lagi? Aib Indonesia, negara kita.
keluarga terkecil, Indonesia terbesar. Hai Indonesia, kalau kamu punya aib, punya masalah, selesaikan dalam dirimu. Jangan bantu orang lain, jangan ceritakan orang lain, nanti orang lain menjajahmu. Itulah pesan moral di ayat ini sebenarnya. Jadi kita baca ayat bukan hanya diterjemahkan, tapi memahami ruhnya ayat ini. Inilah pesan-pesan moral dari ayat ini, ayat 19 sampai 20. Ya, terus terakhir ayat 21. Demikian pula kami perlihatkan mereka, para pemuda itu, kepada manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua itu. Roh mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah di atasnya. Ayat ini bicara tentang Allah ceritakan ke Nabi Muhammad kisah ini. Turun ke beliau ayat ini di saat orang-orang mengingkari azab kubur, di saat orang mengingkari hari berbangkit. Mungkin enggak ya, orang sudah mati, sudah hancur tulang-tulangnya, bisa hidup lagi? Terus kalau hidup, yang diazab itu apa? Ruhnya kah? Atau jasad kah? Atau ruh pakai jasad? Kau udah hancur, udah lebur, apa yang diazab? Nah, orang di zaman Nabi Muhammad itu, waktu itu Pak, banyak mengingkari ini, nggak percaya dengan hari berbangkit, nggak percaya azab kubur, nggak percaya dibangkitkan utuh kembali, nggak percaya ya diazab ruh atau jasad. Nah, sehingga ayat turun menceritakan ke Muhammad untuk diceritakan ke umatnya. Ini loh kisah zaman dulu. Ya, zaman dulu ada orang yang Allah matikan selama 309 tahun. Terus Allah hidupkan kembali. Dia tidur, bangunkan kembali. Allah Maha Kuasa. Nah, jadi ayat ini fungsinya meyakinkan orang di zaman Nabi Muhammad supaya mereka meyakini adanya azab kubur dan adanya hari berbangkit, dan di azab itu ruh dan jasad. Bukan ruh saja, bukan jasad saja. Ini semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Terus ayat juga bicara tentang Allah bangunkan anak muda tadi di saat orang zaman itu juga mengingkari hari berbangkit. Sama apa? Di zaman itu, di rajanya raja yang alim, namanya Yandusis. Nah, raja yang alim, raja yang pro rakyat, raja yang pro Islam, namanya Yandusis. Siapa namanya? Yandusis. Sementara raja yang zolim, yang kafir, yang musyrik, yang bertindak semena-mena, siapa namanya? Dikyanus. Nah, Dikyanus, raja yang alim, namanya Yandusis. Nah, di zaman Yandusis itu pun rakyatnya banyak mengingkari tentang azab kubur. Ada nggak azab kubur ya? Nah, kadang-kadang sekarang Pak, ada pula ulama yang berkelakar Pak, yang berkelakar, yang berolok-olok. Ya, apa katanya? Kalau datang malaikat mungkar nakir nanti, jawab. Nah, kami kelompok ini, kami golongan ini. Malaikat tidak bisa nanya itu katanya. Aduh, itu namanya berkelakar, berolok-olok namanya. Atau kata dia, setelah pengantar jenazah pulang ke rumah, sudah sepi tempat kuburan itu, datang malaikat menanya. Nah, sianu ulama itu katanya tidak pernah sepi, tidak pernah sepi, ramai terus. Kalau ramai terus, malaikat tidak nanya, malaikat antri terus nunggu orang sepi katanya.
Gak sepi-sepi, siang, malam, petang, pagi, kuburannya ramai dikunjungi orang katanya. Itulah hebatnya ulama itu. Jadi malaikat tidak akan nanya-nanya katanya. Itu namanya berkelakar atau berolok-olok. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, tidak boleh mengolok-olokkan Al-Quran itu tidak boleh. Agama tidak boleh olok-olokkan. Atau sengaja merusak akidah orang, atau sengaja menanamkan akidah yang batil. Nah, jadi di zaman itu Pak, ada sekelompok orang di zaman Yandusis itu yang tidak percaya adanya hari berbangkit, adanya azab kubur, nggak percaya. Nah, sehingga Allah buktikan ini loh orang-orang zaman dulu 309 tahun ditidurkan oleh Allah, ditidurkan dalam goa, terus dibangkitkan lagi. Ini buktinya loh. Nah, untuk meyakinkan orang di zaman itu akan adanya hari berbangkit, akan adanya azab kubur, akan adanya diazab ruh dan jasad. Begitu pula meyakinkan umat di zaman Quran turun, Al-Kahfi turun. Ada dua zaman Pak ya, zaman Yandusis dan zaman Nabi Muhammad masih hidup. Di saat Al-Kahfi turun, ada kelompok-kelompok manusia yang tidak percaya dengan hari berbangkit. Mungkin zaman ini, saat ini, ada lagi kelompok-kelompok itu muncul. Ada nggak Pak? Ada nggak? Tidak ada azab kubur itu. Nah itu ada. Saya mendengar sendiri kok. Jangankan jamaah, ustadz pun ada yang begitu keyakinannya. Ustadz pun ada yang begitu keyakinannya. Tidak meyakini azab kubur itu ada. Tidak ada azab kubur itu katanya. Nggak ada azab kubur, udah hancur lebur kok. Kalau pun ada azab kubur, yang diazab itu apa? Ruh saja kah atau apa? Nah, untuk meluruskan akidah itu, Quran turun, ya, menginformasikan azab kubur betul-betul ada, hari berbangkit betul-betul ada. Itu ayat 21 maknanya. Yang diazab ruh dan jasad. Terus satu lagi, mereka mendirikan bangunan di atas kuburan. Nah, ini muncul hadis Nabi. Hadis Nabi mengingkari hal demikian. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Artinya dalil turun, hadis turun, tidak boleh dirikan bangunan di atas masjid. Oh maaf, tidak boleh dirikan bangunan di atas kuburan. Itu artinya bangunankah, rumahkah, tempat ibadahkah, tidak boleh. Itu hadis muncul. Beda dengan kuburan Nabi sendiri. Nah, itu ada asbab khususnya. Tidak sama dengan orang yang lain. Ya. Karena hadisnya mengatakan Nabi Rasul dimanapun dia meninggal, kubur di situ. Itu hadisnya. Nabi Rasul itu di mana dia meninggal, kubur di situ. Tidak boleh dipindahkan. Jasad Nabi hidup walaupun telah mati. Tidak dimakan tanah. Itu hadisnya. Karena Nabi Muhammad meninggalnya di pangkuan Aisyah di rumahnya, maka dikubur di situ. Itu sebabnya ada namanya khusus, hadis khusus, dan tidak berlaku untuk yang lain-lain. Begitu. Jadi ayat 21 ini isinya pertama tadi wajib kita meyakini adanya azab kubur, adanya hari berbangkit, dan di azab itu ruh dan jasad. Yang kedua, dilarang mendirikan bangunan atau masjid di atas kuburan atau menguburkan jenazah di dalam rumah atau mengubur jenazah dalam masjid diharamkan. Jangan ikuti Yahudi Nasrani. Itu pesan ayat ini. Ya, terakhir permintaan Bapak tadi. Ya, permintaan Bapak tadi. Ketika khutbah Jumat, imam kan berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minal mu'minat, dan seterusnya.
apakah diaminkan atau tidak? Apakah angkat tangan atau tidak? Ini ikhtilaf ulama. Ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan tidak usah angkat tangan, nggak usah aminkan, karena itu adalah rukun khutbah. Itu rukun khutbah. Itu bukan untuk berdoa, tapi rukun khutbah. Kalau rukun, tidak perlu aminkan, tidak perlu diangkat tangan. Seperti halnya sang imam membaca ayat tentang doa. Imam di solat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat 25 ayat 74 kan? Apakah jamaah mengatakan amin? Tidak. Imam baca ayat lagi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah 286 kan? Apakah diaminkan? Amin. Isinya kan doa itu. Apakah diaminkan? Oh tidak. Nggak ada diaminkan. Kenapa? Itu ayat dibaca imam, bukan dia sedang berdoa. Nah, jadi kelompok pertama mengatakan tidak usah angkat tangan, tidak usah diaminkan. Tidak usah. Kenapa? Itu rukun khutbah. Rukun khutbah itu kelompok pertama, itu pemahamannya. Tapi ada kelompok kedua, nggak ada larangan kok mengaminkan itu. Boleh saja mengaminkan, boleh saja aminkan, boleh angkat tangan. Itu pemahaman kedua. Tentu kita belajar saling menghargai pendapat itu aja. Kalau saya pribadi cenderung ke pendapat yang pertama. Saya pribadi ya, cenderung ke yang pertama, tidak diaminkan dan angkat tangan. Itu pemahaman saya seperti itu. Tapi saya nggak menyalahkan pemahaman kedua. Kenapa? Yang berhak menghakimi benar salahnya hanya Allah Azza wa Jalla. Itu. Makanya Nabi ketika berdoa Pak, dalam khutbah Nabi begini, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Nabi begini Pak. Ini tujuannya. Nabi begini. Nabi enggak begini, tapi Nabi begini. Ya? Nah. Ketika doa itu Pak Nabi begini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi begini Pak. Bukan artinya nomor satu ya. Nah, itu orang kan beda-beda Pak. Ketika lagi kampanye begini Ustaz atau begini Ustaz, nah, itu enggak benar itu. Itu jangan dibawakan ke politik, jangan dibawakan ke politik. Jangan, itu memang sunnahnya begitu. Sunnahnya Nabi di hadisnya begitu khutbah Jumat ketika doa Nabi begini. Angkat jadi satu. Nah, itu. Jadi ada dua pemahaman Pak ya. Sekelompok ulama memahami itu rukun khutbah. Enggak usah angkat tangan, enggak usah aminkan. Itu rukun. Ya. Nah, biarlah khatib itu membaca doa dan begini dia. Kelompok kedua, yang namanya doa, aminkanlah, nggak apa-apa. Kata larangan kok. Nah itu. Jadi saya cenderung menyikapinya, nggak usah pula saling nyalahkan di sini. Nggak usah berantem di sini, nggak usah. Itu. Masing-masing kita bertanggung jawab ke Allah nantinya. Kita pun punya guru berbeda-beda. Gurunya beda-beda, pemahaman beda-beda. Jadi jangan dipaksakan kehendak orang lain, khawatir berantem karena ini. Berantem karena ini Pak, itu dosa besar. Ukhuwah harus dijaga. Jangan sampai pula pecah-pecah karena ini. Amalkanlah yang kita yakini. Kalau saya pribadi cenderung ke pendapat yang pertama, tidak angkat tangan dan tidak berdoa dan tidak aminkan. Nah itu cenderung saya begitu. Tapi saya hargai pendapat kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini cukup ayat 21 ya. Nanti insyaallah sambung ayat 22 tentang kepastian berapa jumlah anak muda itu di goa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.